Semuanya apa yang diniatkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan lupa untuk nawaitul i'tikaf lillahi taala. Sebelum kita masuk masjid atau duduk di masjid, haruslah berniat nawaitul i'tikaf lillahi taala agar kita tergolong orang-orang yang i'tikaf lillahi taala. Sebenarnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang miskin, alhamdulillah. Dijadikan orang kaya, alhamdulillah. Dijadikan orang yang biasa-biasa saja, alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Tidak punya anak, alhamdulillah. Punya istri, alhamdulillah. Punya cucu, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Karena semuanya adalah nikmat Allah yang mana Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak bosan menjadi orang baik yang mana ingin menjadi orang yang istiqomah, mendengarkan suatu nasihat walaupun itu lebih mudah daripada kita menunjukkan kita tawadhu kepada Allah. Faman tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa bertawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Beruntung bagi antum-antum semuanya yang bisa sholat tarawih bersama dan masih ingin mendengarkan walaupun sekelumit balighu anni walau ayat, walaupun hanya satu ayat atau satu kebaikan. Karena hudil hikmah walau min famil kalab. Pepatah mengatakan ambillah hikmah, kata-kata baik sekalipun dari mulut anjing sekalipun. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa Kiai Imam Zamakhsyari, Kiai Zamakhsyari itu adalah kiai yang sangat alim dan sangat bijaksana, dan kealimannya dan kekaromahannya. Ketika beliau itu berlayar di suatu perairan yang mana di tengah lautan, lalu ada ombak menerjang. Ketika menerjang, Allahu Akbar tak jadi, Allahu Akbar tak jadi. Itu saking karomahnya, saking besarnya karomahnya Kiai Zamakhsyari. Lalu datanglah suatu seekor ikan yang mana ikan itu bertanya ke Kiai Zamakhsyari, Kiai Zamakhsyari, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu. Apabila engkau bisa menjawab, maka aku akan berguru kepadamu. Tetapi apabila engkau tidak bisa menjawab, maka engkau berguru kepadaku. Boleh adab sekali seekor ikan berkata seperti itu. Lalu ikan tersebut menanyakan sesuatu. Apabila dua orang suami istri lalu dinasah salah satunya dijadikan monyet atau dijadikan batu, apakah infasah? Apakah terlepas nikahnya? Lalu Kiai Zamakhsyari noleh ke kanan, noleh ke kiri, noleh ke atas, noleh ke bawah. Memang Allah sengaja tidak memberi jawaban agar mengajarkan tawadhu lagi. Padahal sudah tawadhu, terkenal dengan tawadhu, masih diuji oleh Allah untuk lebih tawadhu lagi. Akhirnya Kiai Zamakhsyari menyerah, ya ikan, aku tidak bisa menjawab. Lalu subhanallah, dengan karomahnya Allah Subhanahu wa taala diberikan ucapan melalui ikan itu mengeluarkanlah dalil bahwa infasah nikahnya. Disitulah Kiai Zamakhsyari berguru kepada seekor ikan. Itu. Maka antum-antum semuanya yang ada di masjid ini beruntung, yang mondok, yang bisa mendengarkan kebaikan, karena itu semuanya tergantung kepada hati kita. Hati kita pemberi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Itu di dalam Al-Qur'an. Apabila Allah berkehendak suatu kebaikan, maka Allah akan jadikan orang itu selalu dalam kebaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi ingin mendengarkan suatu kebaikan itu tidak sulit. Makanya pada zaman dahulu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau langsung keluar dari solat, sedangkan kami tidak dinasihatin, maka lunturlah iman kami. Seperti itu. Sebenarnya kita ucapan seperti ini, ucapan kebaikan adalah penyemangat bagi kita semuanya dan kembali kepada kita semuanya. Dan beruntung, subhanallah, Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dengan orang yang sangat sederhana, tidak mau jadikan orang kaya, bahkan menjadi orang miskin. Subhanallah, itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat menginginkan gunung dijadikan emas, tapi Rasulullah tidak mengehendakinya. Apabila kita sebagai manusia biasa, andai kata rumah dijadikan emas, subhanallah, ingin sekali. Karena kita ini adalah manusia biasa. Tapi andai kata manusia juga dijadikan setiap kamu sentuh, maka yang disentuh akan menjadi emas. Kepingin seperti itu?
Kalau kepingin nanti menyentuh istrinya jadi emas, tidak bisa apa-apa. Itulah manusia itu adalah manusia biasa. Kalau Allah menciptakan, misalnya Allah menjadikan misalnya Ustaz Husiman diberi mempunyai keinginan tidak ingin mempunyai harta yang banyak, tapi Allah selalu berikan harta terus seperti itu. Kadang seseorang itu dibalik oleh Allah. Kadang ingin mendapatkan harta yang banyak, tapi Allah tidak memberikan harta. Ada juga Allah yang mana seseorang itu kepingin punya harta yang banyak, tapi tidak dikasih harta. Ada juga sebaliknya, seperti itu. Bahkan yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Jabir an Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah fuqara al-muslimin al-jannah qabla aghniyahim bi 40 kharifan. Atau kama qala al-hadis. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Jabir Abdullah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin yang fakir, yang miskin akan masuk surga duluan 40 tahun lebih awal daripada orang mukmin yang kaya. Ingin menjadi orang miskin karena orang miskin itu selalu menerima apa adanya. Betul tidak? Betul. Alhamdulillah kita bisa berbuka berbuka puasa dengan seadanya. Kita bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma nikmat manakah yang engkau dustakan? Kita bisa makan, kita bisa punya ini, punya itu, semuanya udah alhamdulillah. Masih kurang kaya lagi. Apa yang kita inginkan? Ini sudah ada hadis yang mana nanti seseorang akan masuk surga sebelumnya masuk surga yang miskin duluan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara al-jannah qabla an yanbihum simi'ati 'amin nisfi yawm. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang fakir akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya selama setengah hari, yaitu 500 tahun. Alhamdulillah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak ingin menjadikan orang kaya dan juga ingin menjadikan orang yang terlalu miskin. Yang penting kita menjadi orang yang cukup. Percuma juga kita dijadikan orang kaya tapi tak cukup. Percuma juga dijadikan orang miskin tapi tidak cukup. Jadi kita yang inginkan apa? Yang kita inginkan adalah orang yang kafa, yang cukup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang malam puasa keberapa? Keempat. Bukan ketiga ya? Oh iya keempat, betul. Keempat. Wa minal lailatir rabi'a minal ajri minal ajr mislu qira'ati Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Jadi barang siapa yang ini Sayyidina Ali yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhili tarawih, tentang keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan, maka barang siapa yang salat tarawih yang keempat bagaikan membaca surah qiraat Taurat, Injil, Zabur wal Furqan. Semoga kita walaupun tidak pernah membuka kitab Injil, Taurat, Zabur, tapi kita diberi pahala malam ini, malam keempat diberikan pahala bagaikan membaca Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur. Al-Furqan berarti Al-Qur'an. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga tetap semangat, tetap istiqomah dalam kebaikan, tetap jaga hati ya, jaga hati. Cantik di luar, cantik di dalam, ganteng di dalam, ganteng di luar. Mungkin hanya dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma